Jika bunda sibuk dengan HP-nya, kadang bunda lupa aku belum makan dan mandi. Ayah selalu tidur dengan HP di sampingnya. Tetapi aku tidak pernah ditemani bobo sama ayah. Aku ingin seperti HP Bu Guru, supaya Naya bisa selalu dekat dengan ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kepo, ketemu lagi nih di Gudang Fakta Channel. Sobat Kepo udah tahu belum apa sih bedanya kebersamaan atau togetherness dengan sama-sama di tempat yang sama atau physical closeness? Walaupun sekilas sama, tapi sebenarnya keduanya memiliki arti yang sangat berbeda loh Sobat Kepo. Jadi kalau togetherness gak cuman fisiknya aja yang bersama, tapi hati, perasaan, perhatian, semua tercurahkan kepada orang yang bersama kita itu. Sedangkan physical closeness, ya kelihatannya aja sih bersama, tapi sebenarnya hati, perasaan, perhatian mereka nggak tertuju pada orang yang bersama itu. Jadi mereka melakukan kegiatan yang sama, tapi hakikatnya mereka asyik dengan dunianya masing-masing. Ya kelihatannya aja sih ngumpul-ngumpul bareng gitu ya, ketawa-ketawa bareng. Padahal sebenarnya hanya sama-sama tertawa. Jadi nggak ada canda di antara mereka, hanya sama-sama menikmati kelucuan di perangkat masing-masing, lalu mereka tertawa di saat yang sama. Kok miris banget sih? Kenapa bisa begitu ya? Percaya atau tidak, hal ini disebabkan oleh satu benda yang bernama handphone. Ya sebenarnya nggak mutlak nyalahin handphonenya sih. Setuju nggak kalau dikatakan teknologi saat ini seperti pisau bermata dua? Kalau digunakan secara positif ya hasilnya akan baik, dan sebaliknya kalau nggak bisa ngontrol penggunaannya maka dampaknya nggak akan bagus untuk kehidupan. Hal yang sama juga berlaku pada produk teknologi smartphone atau handphone. Anggapan bahwa smartphone menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh kadang ada benarnya juga ya sobat. Bahkan banyak banget orang yang sekarang ini hidupnya nggak bisa lepas dari yang namanya handphone. Smartphone benar-benar berhasil membuat orang jadi adiktif atau ketagihan karena berbagai macam fitur yang ditawarkan di dalamnya. Seorang psikolog Dr. Deepika Chopra dari University of Derby melihat bahwa penggunaan smartphone yang berlebihan juga bisa disebabkan oleh pengaruh jejaring sosial nih Sobat Kepo. Akibatnya begitu banyak orang yang waktunya tersita untuk bermain handphone dan lupa sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, seolah dunia milik berdua gitu deh, antara dia dan handphone maksudnya. Gak percaya? Ini dia beberapa bukti bahwa porsi waktu penggunaan jejaring sosial memang benar-benar lebih banyak sehingga membunuh kehidupan sosial penggunanya di dunia nyata. Pasangan komplain karena kamu terlalu sibuk menunduk melihat handphone saat duduk berdua di kafe. Atau masing-masing sibuk mainan handphone padahal lagi makan bareng di rumah nih. Ada lagi yang satunya lagi sibuk mainan Twitter dan yang satunya lagi asyik mendengarkan kicauan burung bernyanyi. Jadi gak nyambung dong judulnya. Ayo ngaku, siapa nih di antara Sobat Kepo yang kalau ada bencana atau kecelakaan, bukannya nolongin korban dulu, malah sibuk selfie dan update status medsos. Kapanpun dan dimanapun harus ada handphone. Kalau tiba-tiba handphone gak ada, auto panik deh cari-cari handphonenya. Walaupun itu udah waktunya tidur, tetap aja handphone yang dicari. Sampai-sampai kita gak punya teman main karena yang lain lebih asyik dengan gadgetnya. Gimana? Ada yang ngalamin itu nggak Sobat Kepo? Itu hanya sebagian contoh ya, mungkin ada di antara kamu ngalamin kejadian lainnya. Dan ekstrimnya lagi di era digital seperti saat ini, Sobat Kepo, penggunaan smartphone telah merebak di berbagai usia. Gak cuma orang tua, bahkan dari balita, anak-anak, sampai lansia. Kalau zaman dulu anak-anak kecil asyik mainan petak umpet, dakon, kelereng, dan mainan-mainan seru lainnya. Tapi zaman sekarang, menenangkan balita nangis pun menenangkan balita nangis pun dengan handphone. Bener gak sih? Oh no. Pada sebuah penelitian di tahun 2013 menunjukkan bahwa adiksi smartphone lebih cenderung terjadi pada remaja dibandingkan orang dewasa.
Dari penelitian itu dijelaskan bahwa remaja mempunyai kecenderungan fokus ketika menggunakan media. Ketika diperkenalkan media baru, remaja akan cenderung proaktif dan akhirnya mereka lah yang lebih rentan terserang adiksi smartphone, perilaku maladiktif yang artinya mereka berperilaku tidak sesuai tuntutan deh. Ciri-ciri orang yang terkena adiksi smartphone biasanya mereka mengalami gangguan kehidupan sehari-harinya nih Sobat Kepo. Mereka jadi sulit melaksanakan kewajiban sehari-harinya, misalnya nih, sudah merencanakan sesuatu, tapi nggak dikerjakan. Sulit konsentrasi ketika di kelas atau sedang bekerja, mengalami pusing, pandangan buram, sakit di pergelangan tangan, di belakang leher dan gangguan tidur jadi nggak nyenyak atau bahkan insomnia. Pada tahun 2019, Devi Syafa Aulia dari Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan penelitian tentang faktor penyebab adiksi smartphone pada remaja. Responden penelitian ini berjumlah 203 pelajar kelas 11 SMA di salah satu sekolah di Kabupaten Tangerang dengan rentang usia 15 hingga 18 tahun Sobat Kepo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 18,2% adiksi smartphone pada remaja dipengaruhi oleh faktor kepribadian, self-esteem, kualitas persahabatan, stres akademik, durasi penggunaan smartphone, dan jenis kelamin. Dan dari berbagai macam faktor tersebut, faktor yang paling berpengaruh terhadap adiksi smartphone adalah kepribadian conscientiousness remaja yang rendah dan durasi penggunaan smartphone yang tinggi Sobat Kepo. Jadi kita bisa membayangkan ya Sobat Kepo bagaimana jika remaja dengan conscientiousness rendah menggunakan smartphone, maka remaja tersebut tidak akan menggunakan smartphone dengan bijak karena ia nggak tahu smartphone-nya ini akan digunakan untuk apa dan apa saja yang harus dilakukan setelah atau sebelum menggunakan smartphone. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari University of Oxford menemukan bahwa durasi maksimal penggunaan gadget bagi remaja yaitu 4 jam 17 menit. Kalau melebihi durasi maksimal itu, maka gadget akan mengganggu kerja otak para remaja nih Sobat Kepo. Lalu gimana dong solusinya agar kita terutama remaja agar tetap bisa menggunakan smartphone tanpa khawatir terjangkit adiksi smartphone? Yang pertama, tentunya diperlukan komitmen diri untuk menggunakan smartphone dengan bijak. Dan untuk melatih diri agar bisa berkomitmen, kamu bisa mensiasatinya dengan meningkatkan conscientiousness dalam diri kamu ya Sobat Kepo. Gordon Allport dalam Surya Brata menjelaskan bahwa kepribadian individu ini bersifat dinamis, artinya kepribadian diri ini masih bisa berubah dan bisa diperbaiki walau sudah hidup belasan tahun. Nah, individu bisa berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu selama individu itu mau berlatih. Contoh nih, dengan cara menyusun jadwal sehari-hari. Dan tentunya dalam hal ini, peran orang tua sangat diperlukan karena orang tua dapat menjadi alarm bagi remaja dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Dan hidup teratur itu asyik loh. Ingat ya, durasi penggunaan smartphone bagi remaja hanya 4 jam 17 menit. Menggunakan handphone boleh aja sih, dan kita pun tidak dilarang untuk menguasai teknologi. Tapi satu hal yang harus kita ingat Sobat Kepo, bukan kita yang dikendalikan teknologi, tapi kitalah yang harus bisa mengendalikan teknologi. Pastinya untuk digunakan sebagai media untuk memperluas kebaikan. Itu dia info menarik yang bisa Gudang Fakta hadirkan hari ini. Untuk mendapatkan update info unik dan menarik lainnya, subscribe channel Gudang Fakta dan nyalakan tombol loncengnya agar Sobat Kepo selalu dapat notifikasi kalau Gudang Fakta upload konten baru. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.